Balik lagi bedah akun. Kali ini kita gak 100% ngebedah. Cuman kita ngeliat sebuah fenomena di Instagram yang agak berbeda di mana ini Instagram sebelumnya, Riz ya. Yes, benar. Jadi yang kita tahu dulu, Instagram itu kalau lu mau grow sebelum ini, itu mostly adalah kita bergantung kita punya followers berapa. Jadi algoritma Instagram itu akan nyebarin ke followers dulu. Iya. Nah kalau misalnya followers lu besar, dapetin traffic di awal, terus akhirnya menjadi domino efek bola salju, potensinya lebih besar. Jadi makanya ada orang bilang di Instagram, kalau lu belum punya lu mah enak, gampang viral kontennya karena lu sudah punya followers. Sementara di TikTok itu akun baru pun bisa viral, langsung meledak. Yes. Benar. Kenapa? Karena nature-nya memang Instagram itu adalah social media. Artinya social media adalah media untuk orang bersosial. Yes. Kalau misalnya lo bisa lihat di Instagram itu ada interaksi banyak banget. Bisa DM, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Memang kayak rumahnya orang untuk dilemparin ke mana-mana lah. Ya kan? Sementara kalau TikTok dasarnya itu adalah content sharing platform. Sebelum itu video sharing platform, sekarang jadi content sharing platform karena nggak cuma video doang. Jadi makanya orang yang followersnya dikit pun masih bisa dapetin views 1 juta, 2 juta. Iya, langsung meledak. Nah karena terjadinya atau munculnya TikTok seperti itu, permainan game di sosial media berubah total. Iya. Right? Nah sekarang kita lihat IG udah mulai ke arahnya content sharing platform. Kenapa? Karena boleh lu ceritain nih ada satu kasus si bintang daripada Muharram ya. Bintang level kebintangan si bintang lebih bintang daripada bintang-bintang lainnya gitu ya. Bukan beliau jadinya. Iya. Ini dia baru bikin akun 16 post. 2 minggu. 2 minggu itu udah dapat 4.000 followers dan videonya tuh gila-gila. Iya, benar. Viewsnya untuk akun baru sangat gila. Iya. Oke, gimana? Coba ceritain fenomenanya si ini nih. Si bintang daripada bintang-bintang lainnya. Kan gua tuh udah bikin akun kan lumayan banyak ya. Pakar Pajak, Firdi Ads, Noval dan lain-lain lah. Dan itu semua bener-bener dari 0. Dari followers 0. Nah sebelum ini itu semua IG sama TikTok tuh gua mirroring semua. Pakar Pajak gua langsung mirroring, Firdi gua langsung mirroring, Noval gua langsung mirroring. Di TikTok itu konten pertama bener kayak kata lu tadi. Di TikTok tuh konten pertama upload langsung 300.000 views, 400.000 views. Itu strategi TikTok tuh. Iya, jadi biar kayak dia stay di TikTok. Biar dia seneng mungkin ya upload dan lain-lain. Tapi emang itu kalau gua ituin waktu yang Pakar Pajak terus dan lain-lain itu emang skripnya emang gua matengin banget dan emang potensial viralnya gede. Nah, yang di TikTok tuh kenceng, tapi di IG itu nggak pernah tembus 10.000 views di awal postingan pertama. Postingan pertama ini yang gua bilang ya. Di Instagram nggak pernah tembus 10.000 views di postingan pertama karena gua lihat Instagram nih mungkin butuh fase learning. Kayak konten lu ini tentang apa, disebarnya ke orang bener-bener random. Kalau orang yang random ini nge-like atau nonton video ini sampai habis. Nah, dari orang random ini yang nge-like atau nonton video ini sampai habis itu sama Instagram dipelajarin lagi algoritma orang ini tuh suka apa. Misal di Instagram gua udah jelas sukanya UFC, ya kan, sport, terus kripto, ekonomi. Ya, ekonomi. Jadi kalau gua nge-like suatu postingan, mungkin Instagram tuh learningnya berarti postingan ini seputar 3 ini. Nah, tinggal dibanyakin lagi tesnya yang kayak audiens kayak gua, baru dia bisa ngambil kesimpulan. 70% populasinya, misal 80% populasinya ada satu niche di kripto. Berarti postingan ini tentang kripto. Berdasarkan likes dari orang. Berdasarkan likes atau orang ini nonton sampai akhir pun itu udah termasuk. Dari like, mungkin dia share atau dia save atau nonton sampai akhir. Berarti kalau HP kantor kenapa banyak cewek-cewek cakep di explore-nya? Mungkin dilihatnya yang cewek-cewek cakep, pantesan. Jadi benar. Jadi lu tuh lihat di explore
Lu ngeklik aja misal ada cewek ya, lu klik. Coba ini cara ganti explore lu cepet. Lu sekarang masuk ke explore, misal ada cewek. Jangan pernah ngeklik selain cewek. Klik cewek, back scroll. Scroll ke bawah ada cewek, klik lagi, back scroll. Scroll ke bawah ada cewek, klik lagi, back scroll. Terus lu refresh. Di likes ya maksudnya? Gak usah likes. Lihat doang. Stop ya. Lu lihat doang. Terus lu refresh, explore lu. Itu ceweknya makin banyak. Pantes aspek kantor gitu Joko. Aldi. Waktu ya gue yang pegang tuh Khalid Basalamah tuh ceramah. Adi Hidayat. Berarti lu ngekliknya Khalid, Adi Hidayat gitu. Pas dipegang sama ini nih. Langsung ganti cewek semua. Cewek semua bos. Jadi Instagram tuh udah melajarin. Lu ngeklik postingan aja udah langsung dia ambil, oh berarti akun ini ngeklik si machine learningnya ya. Iya machine learningnya. Jadi kayak gitu. Untung aja sih gak cowok ya. Iya untung aja. Kan masih cewek kan. Kalau ya, cowok lebih bahaya lah. Oke, balik lagi. Ini tentang gimana Instagram menurut gua sama mungkin menurut lu juga. Yang lama tuh masih melajari. Jadi kayak ada sesi learningnya. Ya. Makanya waktu gua mirroring Pakar Pajak, gua mirroring Firdi, itu di TikTok tuh, misal gua udah 2 minggu ya bos. Di TikTok tuh yang viral mungkin 6 konten atau 7 konten. Dari 14 berarti Dari 14. Di Instagram tuh mungkin 1. Atau mungkin gak ada bahkan. Atau mungkin gak ada di 2 minggu pertama. 2 minggu sampai sebulan pertama itu mungkin gak ada. Karena itu menurut gua Instagram tuh masih fase learning. Ya makanya kalau orang-orang biasanya nih ya, ini mungkin salah satu trik TikTok juga. Lu dikasih viral di awal lebih cepet di TikTok itu supaya lu lebih konsistennya di TikTok. Betul. Jadi supaya lu lihat perbedaan engagementnya di Instagram gak naik, di TikTok naik. Makanya orang lebih ke TikTok semua. Betul. Dan itu emang sekarang kreator kalau lu rata-rata ya lebih mending bikin konten mana di Instagram atau TikTok? TikTok. Lebih cepat viral. Lebih gede. Oh, balik lagi guys, gue disclaimer ya, ini apa yang gue omongin sama Aris itu adalah hypothetically. Iya, hipotesis ya, karena yang tahu detailnya adalah ya orang yang kerja di sana. Iya, ini hipotesis kita dengan berbagai sampel akun yang udah kita kembangin. Jadi kita benar-benar punya ya lumayan banyak sampel dan ini hipotesis kita. Oke. Bisa salah, bisa benar. Salah. Kita salah juga nggak apa-apa, kalau misalnya lu tahu ada yang benar tulis di komen, nggak ada masalah. Bagus. Kita dapat engagement. Kalau ada yang salah, kalau kita ada yang salah berarti kita bisa belajar lagi. Benar, nggak ada masalah. Kita bukan paling pintar di sini. Iya. Oke. Nah, terus karena mungkin hipotesis lagi nih. Mungkin Instagram ngelihat itu. Sekarang ada perpindahan. Karena Instagram tahu kalau misalnya gue nggak mainnya konten sharing platform sepi. Bener. Dan kreator baru pada di TikTok semua. Betul. Ini ada satu yang gue kan pertama kali TikTok muncul, gue main nih dari 2019 kalau nggak salah. Bukan pertama kali TikTok muncul ya, mulai rame. Dulu kan sebelumnya kan yang bawa-bawa gitu loh, si bawa TikTok kan. Nah, yang gue lihat nih selama perjalanannya TikTok itu dia sadar. Dia sadar bahwa aset terbesarnya dia adalah kreator. Yes. IG di tahun 2007, kalau lu ngonten dari tahun 2017 sampai sekarang, lu sadar kreator tuh kayak nggak terlalu didukung. Oke. Mereka lebih manjain advertiser. Yes. IG wajar sekali karena duitnya dia dulu pemain tunggal, ya kan? Advertiser yang ngasih duit, ya kreator nggak dipikirin. Nah, pas TikTok muncul, TikTok bikin kayak kreator program, kreator dapat AM, bukan anggur merah ya, AM tuh account manager gitu-gitu, dibantu pokoknya. Ya kan? Nah, ya sekarang TikTok udah kreator entarin deh, afiliator sama live streamer yang lagi digencerin kan. Nah makanya menurut gue Instagram ketar-ketir sekarang. Iya. Gitu, jadi mau gak mau harus ngejaga gitu loh. Bener, soalnya kreator sekarang mending mana ngonten di IG apa TikTok semua. Betul. Karena lebih gampang viral, lebih apa. Tapi kalau kita ya, karena kita udah jalanin ini cukup banyak, audiensnya masih gurihan di Instagram. Betul. Jadi lanjut, sorry. Iya, jadi jangan karena viewsnya lebih gede di TikTok, lebih gampang viral di TikTok, lu fokusnya TikTok doang. Itu salah. Karena once lu nanti buka sesuatu, lu jualan sesuatu, audiensnya tuh di Instagram paling
ada buying powernya lah menurut gua. Apalagi digital product. Kalau misalnya TikTok lu nyari viral cepet ya TikTok. Benar. Cuma kalau lu bangun personal brand, gue lebih saranin di Instagram. Yes. Ya kan, karena Instagram itu enaknya lu bisa lempar kemana-mana audiensnya. Mau ke landing page, mau ke komunitas, mau ke Discord, mau ke Telegram, itu bisa semua. Iya. Kayak gitu. Jadi ya kita coba masuk ke kasus ini nih, si bintang daripada bintang-bintang lainnya. Jadi ini kemarin tuh gue sempet kaget sampai gue... Ini teman kita ya? Iya, teman kita. Gue sempet kaget sampai gue langsung kirim ke lu. Waktu lu inget kan di postingan pertama? Ya. Postingan pertama dia tuh tembus 160.000. Nah ini kasus pertama gue selama bangun akun. Selama ini gue tuh tunggu kayak sekitar paling cepet 2 minggu lah. Buat IG nih kayak udah pelajarin akun ini. Terus postingan setelahnya, nah tuh dia baru lemparnya ke audiens yang needs-nya sama. Ya. Tapi ini enggak, bener-bener di postingan pertama 160.000 nih gua rasa ini bener-bener udah kayak TikTok. Oke. Jadi dia baru post langsung disebar, gitu. Ya bener-bener langsung disebar. Nah dari sampel-sampelnya yang nge-like langsung dia spesifikin lagi mungkin ya. Antara learning phase-nya dia dicepetin biar nggak kalah sama TikTok atau algoritmanya diganti kayak TikTok, itu masih gue juga masih nggak tahu. Tapi ini kasus pertama. Coba kita lihat kontennya. Biasa banget mas kontennya. Benernya ya. Tapi emang ada. Daripada beli es krim mending beli PTC bos. Harga satu es krim 15.000. Oke, sekarang kita mau top up dulu. Ini saya top upnya pakai GoPay ya. 14.800an lah, dikurangi sama biayanya. Nah kita tunggu dulu. Nah ini udah masuk 14.000 ya. Nah langsung aja kita beli PTC-nya. Di sini kita cari dulu PTC. Oke, habis itu langsung beli maksimal langsung 100%, 14.800 ya. Oke, konfirmasi langsung. Nah pembelian udah berhasil. Sekarang kita cek dulu apakah sudah masuk. Oke sih. Ya, ternyata udah masuk ya. Total saldo kita sekarang ada di 9.624.494. Target kita 100 juta dari hemat jajan. Jadi konsep kontennya nih kan udah banyak nih yang cicil-cicil BTC, ada yang seminggu 100 juta, ada yang apa. Konsepnya ini itu kayak orang-orang Indo kan suka daripada apa mending beli apa gitu loh. Mending rakit PC bang. Nah daripada lu beli Mac mending rakit PC bos. Nah ini konsepnya tuh daripada titik-titik-titik mending beli BTC. Nah jadi apapun yang bisa didaripadain, lu ngelihat es krim, lu beli kopi, lu vape, rokok, itu didaripadain masukinnya ke BTC. Oke, lu cerita dulu awalnya sih temen kita ini ngomong gimana kalau yang mau bikin konten? Aslinya ya dia tuh graphic designer. Gak ada hubungannya sama sekali. Terus dia ketakutan karena AI. Ketakutan karena media di mana-mana. Ya enggak. Ya bener, dia ketakutan, dia harus ketakutan. Bagus. Itu dia ngomong ke lu dia takut. Iya, dia telepon ke gua. Kan, gara-gara mungkin dia ngelihat konten lu juga yang bahas AI kan, dia tahu kalau gua sama lu deket gitu loh. Dia curhat lah jasa graphic designer dan lain-lain. Terus gua tanya, sampai sekarang klien masih jalan nggak? Kalau sekarang alhamdulillah masih. Dia megang masih beberapa klien. Tapi dia ketakutan masa depannya kayak gimana. Nah dia mungkin dia dengerin konten lu plus kontennya Timothy. Kalau lu pingin maju sekarang itu eranya AI dan cryptocurrency. Nah, karena dia juga main kripto, tapi dia tuh basic knowledge banget. Jadi kayak main kripto dia paham dia harus apa. Tapi masih ya BTC aja lah. Masih nggak kayak lu kan udah itu kan crypto freak ya. Sampai lu tahu koin apa lu apa kan. Jadi ilmu kriptonya tuh juga nggak sampai DeFi lah, nggak sampai DEX ya. Nggak sampai DEX kayak lu. Jadi yang gua kasih pertama ini konsepnya sampai nanti akunnya besar ya. Lu pertama mumpung sekarang BTC lagi top cycle, top sinyal, mungkin ya top sinyal ya. Mungkin lu riding the wave dulu aja. Cicil BTC, pakai konsep apa? Jangan uang gede. Sekarang semua orang udah berlomba-lomba cicil BTC seminggu 100 juta. Lu lebih ambil audience mass-nya, rakyatnya.
lu top up tuh duit yang mereka bisa top up juga. Iya. Lihat nih, es krim 15.000, rokok 20.000, seblak 10.000. Jadi lu top up duit yang mereka bisa top up. Gue cuma takut orang kagak makan mau beli BTC. Daripada beli beras mending beli BTC. Awalnya ya. Jadi gue konsepin gitu ke mass audience-nya. Nah setelah nanti akun lu grow di 50.000 followers, ya kan, karena lu udah gerakin ini, daripadanya lu ganti pakai Porto jasa klien. Jadi mulai jualan jasa di situ. Jadi daripada beli rokok, daripada beli Pringles, itu semua ganti duit masuk dari graphic design. Nah di situ sekalian karena lu udah punya audiens, lu udah terserah kan, lu bisa jualan juga jasa lu di situ. Sebelum lu mati kena AI ya. Lu bisa jualan farming jasa di situ di 50.000 followers gua bilangnya. Farming tuh apa? Coba kasih jelasin. Oh, farming tuh lu meraup duit dan lu panen lah. Panen itu farming. Panen. Di 50.000 followers lu bisa farming di situ. Jadi konsepnya lu ganti. Yang awalnya daripada, sekarang lu jualan jasa. Got it. Okay. Ya kan, jadi duit dari jasanya masuk ke Bitcoin. Nah, dari jasa itu nanti sambil lu selipin AI. Jadi desainnya pakai AI, ya kan? Jadi lu bisa jual jasanya yang lebih murah, cepat. Lu bisa matiin semua jasa graphic designer di sini. Yang tidak pakai AI. Jadi lu tuh ke depannya, menurut gua, nih udah bener kerjaannya pakai AI, masukin duitnya ke kripto. Masanya ada yang masa AI, ada yang dari kripto. Betul. Lah ini nanti akun ini bagus. Betul. Misal dia sampai 100.000 followers, dia tuh bisa, pangsa pasarnya tuh bisa orang-orang yang melek AI sama orang-orang yang melek kripto. Benar. Jadi dia dapat dari dua arus. Oke. Dan itu gambaran besarnya dari akun ini. Dia riding the wave juga karena kan semua bola mata sekarang ke Timothy. Benar. Timothy which is sama dengan BTC. Timothy sama dengan BTC, itu kenapa gua suruh cicilnya dia pakai Floki. Yes, betul. Ya, dan dia dari konten ini lumayan loh, referralnya banyak banget dia. Yang Floki. Jadi dia dapetin referral Floki tuh banyak. Dia kemarin nge-screenshotin gua, di scroll tuh nggak habis orang yang pakai referralnya dia. Jadi dia udah lumayan lah dari Flokinya gitu. I see. Jadi ini kalau misalnya dibalikin lagi ke topik, kelihatannya algoritma atau machine learningnya si IG tuh diupdate sedemikian rupa sehingga kalau misalnya memang dia riding the wave yang trennya lagi naik, dia bisa dapetin views gila. Langsung kenceng. Itu ini juga baru pertama gua dapet kayak gini. Jadi gua nggak tahu ini works juga di lain akun, harusnya works ya. Soalnya ini akun baru, Bos. Ya. Jadi ini bukan akun lama yang ganti nama ya. Ini lu create akun baru. Terus lu langsung posting dan langsung viral. Yep. Dan gue sempat ngeliat ada podcastnya Gary Vaynerchuk, Gary V. Dia bilang katanya kita sudah masuk ke era interest media. Bukan social media doang. Interest apa kalau nggak salah? Interest based algorithm kalau nggak salah. Interest based algorithm. Jadi orang bukan berdasarkan dari seberapa banyak followers yang lu udah bikin, tapi orang bakalan bisa dapetin views hanya ngebahas topik yang memang tuh ada audiensnya dan mass. Yes. Dan lagi uplifting. Uplifting artinya lagi naik trennya kayak gitu. Dan setelah gue ngeliat ini juga Aris discuss sama gue, ngasih saran juga, kenapa nggak coba ngebahas tentang Bitcoin juga, kripto juga, karena since gue juga anak kripto, gabungin antara kreator, kripto, AI. Yes, benar. Kayak gitu. Jadi ya itu work sih. Dan kemarin kan sempat views gue juga agak-agak sepi, terus tiba-tiba naik gara-gara gue ngebahas tentang BTC gitu kan. Haram. Nah, BTC haram. Nah jadi kita sebagai kreator juga harus pinter-pinter mencari tren tuh seperti apa dan ngebaca perubahannya seperti apa. Iya, menurut gua tuh sekarang lu kalau cuma pinter bikin konten, pinter bikin hook dan lain-lain, lu udah sangat ketinggalan, Bos. Karena semua sekarang pinter bikin hook, pinter bikin apa?
Tapi lu harus cari tuh yang kayak tadi masanya, lu harus hitung ada nggak nih masanya gua bahas ini. Again balik lagi bukan cuman ke teknik-teknik bikin hook dan lain-lain, tapi ke fundamentalnya. Fundamental benar. Gimana lu gabungin antara si niche ini cetet, akhirnya lu dapet audience dari orang yang sukanya ini dimasukin jadi satu kayak gitu loh. Benar. Dan itu lu bisa belajar di Academy Creator. Betul. Nah, tapi permasalahannya ini adalah gue kasih tahu secara long termnya. Iya. Kalau lu cuman terlena sama views besar, terlena sama engagement besar, tapi lu nggak buru-buru masukin unsur untuk ngebangun personal brand lo, pada saat ini nanti BTC misalnya crash dan lain-lain, hilang. Benar. Lu sepi, tiba-tiba sepi banget, gitu. That's why ini buat pancingan awal oke. Tapi tetap lu harus tunjukin siapa lu, speciality lu tuh seperti apa dan lain-lainnya. Kayak gitu. Ini gue juga bilang dia, lu harus munculin muka. Betul. Lu harus munculin muka, lu nggak bisa cuma voice over gitu. Betul. Tapi mungkin anaknya agak ini, lu tahu kan anak graphic design biasanya kayak gimana gitu loh, Bos. Yang di pojokan hoodian gitu loh. Malu dia tuh. Kayak kalau yang paling gak kelihatan tapi main Dota paling jago gitu ya. Kayak gitu. Jadi anak tuh nggak ada yang tahu dia siapa. Tapi kalau di game dia yang paling jago ya ini. Iya, kalau gue di warnet kan paling asik tapi paling bego. Biasanya sih gitu sih. Yang paling asik tuh yang paling biasanya yang paling gak bisa main. Betul. Dan biasanya gue pakai role-nya yang support lah ya kan. Benar. Jadi at least lu ada gunanya jadi tembok di depan. Iya, benar. Yang mati duluan lah. Makanya gue kalau main Mobile Legends tank kan. Ya udah enggak apa, gue maju aja mati gitu. Iya. Tapi jago kan gue pakai tank. Jago. Okay. Jadi itulah tongkrongan biasanya. Jadi I think gameplaynya at the end dulu kalau misalnya main Instagram itu kayak lo konsisten sama konten edukatif. Yes. Style lo pelan-pelan lo naikin. Konsisten aja dulu. Iya. Sekarang lo harus ada pinter dikit. Iya benar. Lu gabungin antara konten utama lu atau konten yang lagi rame dulu tapi asal ada benang merah topik kontennya nantinya. Benar. Ya. Untuk booster di awal, baru nanti lu switch pelan-pelan. Jadi nggak bisa cuman modal konsisten doang sekarang. Modal konsisten mati. Yes. Menurut gua mati modal konsisten. Lu harus pintar. Makanya lu harus pelajarin fundamentalnya. Yes. Bukan cuman gimana cara ngakalin algoritma, gimana cara ngehook, gimana cara gini. Itu udah bullshit tai semua itu. Ya. Lu kalau di explore ngeliat itu tai itu udah. Yes. Yang kayak pakai 5 hook ini bakal gini. Itu dulu works. Tapi sekarang netizennya sudah sangat pintar, Bos. Benar. Tinggal topiknya aja menarik atau enggak sama dia. Kayak gitu. That's why lu balik lagi ke fundamental yang dimana bisa dipelajari di Academy Creator. Itu dia.